I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me, if I wanna go. Kemarin saya mengunjungi pasar Blok DM ya. Nah ini kita melihatkan supaya sebelum menjelang bulan puasa ini sudah bersih dan sudah bisa ditempatin. Nah ini dalam proses juga nanti ini mulai besok sudah mulai dikeramik. Jadi supaya di blok-blok ini orang sudah bisa berjualan sebelum menjelang bulan puasa. Ya. Jadi di keramik ini ya kita biaya masih dalam proses ya kan, karena waktunya panjang. Jadi maka saya talangi dulu. Ya, saya talangi dulu, saya pinjamkan. Kalau dibayar syukur, kalau tidak dibayar alhamdulillah. Ya, karena ini demi untuk kepentingan masyarakat kita agar supaya cepat berjualan. Kapan ya anggarannya ini nanti diambil dari apa nanti Pak? Nanti proses untuk keramik di bawah di luar itu adalah dari APBD perubahan nanti. Ya. Tahun ini apa Tahun ini, insya Allah tahun ini. Kapan diresmikannya Pak? Ini kita bisa kurang lebih nanti pertengahan sebelum Ramadan lah. Mereka nanti sudah masuk. Pertengahan bulan 4 lah. Sudah kita bisa pindahin. Ya, pertengahan bulan 4-nya keramik ini dia bilang cuma kurang lebih 10 hari aja selesaikan. Jadi dalam selesai 10 hari, nanti kita pembersihan, ya kita panggil semua lagi PDAM apa segala macam untuk supaya membantu pembersihan. Supaya setelah nanti itu baru boleh masing-masing diatur sama beliau di pasar untuk mana-mana blok-bloknya yang punya sudah bisa ditempati. Kita bicara sedikit Pak masalah corona ini kan ya. Yang mau jangan sholat di masjid, apa nih tanggapan? Jangan percayain hari ini yang saya bilang orang yang tidak beriman itu yang takut sama corona. Kalau orang beriman tidak takut sama corona, kita takut sama Allah. Ya, sampaikan semua masyarakat kita takut sama Allah, bukan corona kita takut. Ya, kita harus berdoa sama Allah bahwa semuanya itu kita agar senantiasa ya Kabupaten Kota Baru dan Indonesia ini dijauhkan daripada penyakit itu. Yang penting kita menjaga kebersihan, ya. Terus makan, sebelum makan kita harus cuci tangan, terus kemudian kita berdoa ya supaya makanan yang kita makan yang pemberian Allah Subhanahu wa taala itu nikmat bagi kita untuk menjadi darah daging, ya. Jangan sampai tidak sholat, harus mendekatkan diri kan dengan kondisi begini. Cobaan Allah, kita datang bertobat sama Allah gitu. Supaya semua penyakit yang ada dijauhkan dari Kota Baru, dijauhkan dari Indonesia. Ya, amin. Jangan kita provokasi orang kita bahwa kamu takut karena corona. Besok juga itu lusa mati juga. Ya, tidak ada orang yang abadi. Cuma kita harus waspada. Jaga kebersihan, ya. Kemudian lingkungan dibersihkan, mau makan cuci tangan, apa segala macam, berdoa dan lain-lainnya kan. Mendekatkan diri sama Allah supaya kita semua ini ya dijauhkan semua bala dan malapetaka. Ya. Jangan sampai kita menjauh daripada Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah. Gitu. Kenapa kita harus takut? Kita memohon sama Allah. Semua diri kita ini adalah miliknya, ya kan? Dan kalau sudah memang garis tangan kita sudah sampai waktunya ya, kita mau gimana gitu kan? Sudah takdir. Yang penting kita akan berusaha menjaga kebersihan lingkungan, ya kan? Nah, jangan terlalu kita melihat dari kemarin aja jorok-jorok begitu kan. Tanpa corona, kalau sampai kotor-kotor begitu penyakit juga datang, ya. Jadi harus kita sama-sama bersih. Sampaikan semua warga kita jangan usah pakai maskeran. Tidak ada pakai maskeran di Kota Baru. Insya Allah kita pasti akan dilindungi sama Allah. Selain di Kalsel menetapkan siaga darurat, kenapa kita tidak Pak? Ngapain kita kan orang beriman, ya orang beriman gitu kan bilang Allah gitu. Ya, orang yang beriman aja yang kita ajak, kalau udah beriman silakan oh gitu. Jadi kalau orang beriman santai aja Pak. Iya santai lah, kamu nanti orang maukah pemerintah misalnya menyuruh orang kamu di rumah semua, terus siapa yang membiayai hidupnya?
Santai tapi waspada. Kita harus yang penting iuran saya lah jaga kebersihan, ya banyak berdoa, ya kan, dengan supaya penyakit ini dijauhkan sama Allah. Jangan sampai ada penyakit ini di Kota Baru dan di Indonesia, ya, supaya warganya, umatnya bisa bekerja seperti biasa. Ya, yang penting pesan saya jaga kebersihan, jaga lingkungan, apa. Terus kemudian kalau mau makan harus bersih-bersih, cuci tangan dan berdoa. Itulah selalu. Potensinya ada Pak, kayak kapal-kapal dari Cina kan masih masuk, yang ke Kota Baru kan potensinya. Itu sudah saya sampaikan semua dari dinas kesehatan, dari rumah sakit. Apabila orang kapal, ya, kalau mau turun kita akan periksa. Nah, kalau dia turun ke darat kita akan periksa. Kita himbauan apabila turun periksakan diri, supaya jangan sampai nanti ada gara-gara begitu aja nanti dihebohkan. Kasihan nanti orang tidak akan ada aktivitas, tidak akan mencari nafkah sehari-harinya kalau kita ributin dengan persoalan corona. Hari ini kita berkumpul di sini adalah untuk mencari kehidupan, ya, mencarikan kebersihan tempatnya orang-orang kita supaya berjualan menjelang bulan Ramadan, ya. Ya, salah satunya yaitu slogan dari Bapak itu Mas ya Pak? Ya, termasuk hidup sehat itu yang paling penting. Kita kalau sudah sehat, insya Allah pasti kita, yang penting fisik kita kuat, kita jaga, ya kan. Minum juga harus betul-betul, misalnya menggunakan air yang sudah panas, yang sudah direbus, apa segala macam, jangan sembarangan gitu kan. Tapi kita berusaha untuk selalu menjaga kebersihan. Kalau kita sudah waspada, ya kan, sudah menjaga kebersihan dan lain-lain, ya sudah, insya Allah kita tidak akan ada penyakit di Kabupaten Kota Baru. 374 kios kita selama sekian bulan ini sudah menyikapi, dan untuk pedagang memang ada kemarin sedikit ya kurang sepahaman. Alhamdulillah hari ini beres semua, sudah tidak ada masalah lagi. Ini total perdagangan dari kebakaran kemarin sama Pak, 37 Pak? Ya, kita tidak menambah, tidak mengurangi mereka yang ada. Jadi 9 buah itu saya hilangkan karena hasil temuan BPK kemarin mereka tidak bayar sekian tahun. Nah, saya daripada susah cari orang ini, tidak saya bangunkan mereka yang aktif saja yang berdagang. Dan nanti tidak ada PKL di sini. Saya sudah buat kesepakatan dengan pedagang, kelompok pedagang, kita buat pernyataan tidak ada PKL. Termasuk di bawah-bawah jalan nanti Pak, biasanya seperti kebun jalan steril. Karena ini kita buat jalan 2021 untuk itu dipindahkan ya Pak ya? Itu nanti menunggu anggaran. Tidak mungkin juga lah kita langsung. Insya Allah nanti kan kita usulkan, di Pemda sudah kita sampaikan, kemudian nanti kita proses bagaimana peraturan perundangan yang berlaku. Kalau listrik sendiri Pak? Listrik itu kami geser dari Bulog C, itu kita anggaran perubahan mendahului dan ini kan sudah dikerjakan. Itu instalatornya Pak Idris itu. Pak Idris, kapan selesainya Pak Idris? Atas seminggu bisa. Nah, udah.